الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة أرجو بها النجاة يوم الدين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الأنبياء والمرسلين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, hadirin jemaah salat subuh yang saya hormati dan saya muliakan. Alhamdulillah, pada subuh yang berbahagia ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya. Nikmat dan karunia yang tidak terhingga, termasuk keberadaan kita di masjid ini, menunaikan salat subuh secara berjamaah dan duduk di majelis ini untuk saling ingat mengingatkan akan sebagian dari perkara agama kita. Dan tentunya ini adalah ibadah-ibadah yang sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan termasuk nikmat yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada siapa yang Allah kehendaki dari hamba-hambanya. Karena itu segala puji hanya untuk Allah Subhanahu wa taala yang melimpahkan segala nikmat dan karunia. Semoga nikmat-nikmat tersebut dijadikan untuk kita semua sebagai keberkahan dan kebaikan untuk kita di dunia dan di akhirat. Hadirin sekalian yang saya hormati dan saya muliakan, di antara hal yang terindah, di antara hal yang terindah di dalam kehidupan ini adalah seorang hamba memenuhi segala waktu dan kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya pada hal-hal yang dicintai dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah perkara yang terbaik, nikmat yang agung yang Allah berikan kepada seorang hamba. Allah berfirman di dalam Al-Quran, "La khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas wa man yaf'al dhalika ibtigha'a mardatillah fasawfa nu'tihi ajran 'azima." Tidak ada kebaikan pada kebanyakan dari pembicaraan manusia kecuali siapa yang memerintah dengan hal yang ma'ruf, dengan hal yang baik, atau memerintah untuk bersedekah, atau memerintah untuk mendamaikan manusia. Kemudian Allah menegaskan, siapa yang mengerjakan hal tersebut untuk mencari ridha Allah, maka kami akan memberikan untuknya pahala yang sangat besar. Di dalam ayat yang mulia ini, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa tidak ada kebaikan pada kebanyakan pembicaraan manusia kecuali pada tiga hal yang disebut. Orang yang memerintah pada hal yang ma'ruf, memerintah dengan sedekah,
dan memerintah untuk menabikan manusia. Kemudian di akhir ayat ditutup tentang syarat hal tersebut menjadi baik, amalan tersebut mendapatkan pahala yang besar. Wa man yaf'al dzalika ibtigha'a mardatillah fasawfa nu'tihi ajran 'azima. Barang siapa yang mengerjakan hal tersebut karena mencari ridha Allah, pastilah kami akan memberinya pahala yang sangat besar. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebut dari golongan manusia yang sangat diridai oleh Allah, dan diterangkan sifat mereka di dalam Al-Quran. Wa minan nasi man yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah wallahu ra'ufun bil ibad. Dan di antara manusia ada yang menjual dirinya untuk mencari ridha Allah. Dan Allah Maha mengetahui apa yang dilakukan oleh hamba. Dia menjual dirinya artinya dia melakukan segala amalan yang mampu dia lakukan. Dia mendekatkan dirinya dengan berbagai ketaatan. Seluruh hal tersebut semata untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan pada hari kiamat kelak tidak akan diterima dari seorang hamba, dan Allah tidak meridai seseorang itu masuk ke dalam surga. Tidak akan meridai seorang itu mendapat syafaat, tidak memberikan syafaat kecuali kepada siapa yang Allah Subhanahu wa taala telah ridai untuknya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kam min malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'a illa min ba'di an ya'dana Allahu liman yasha'u wa yarda." Betapa banyak dari malaikat di langit, syafaat mereka tidak bermanfaat sama sekali kecuali bagi siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki dan bagi siapa yang Allah Subhanahu wa taala ridai. Dan pentingnya ridha Allah Subhanahu wa taala ini tertanam di dalam diri para nabi, sehingga Nabi Zakaria alaihi salam ketika memohon kepada Allah Subhanahu wa taala anugerah keturunan, maka beliau minta kepada Allah agar keturunannya adalah keturunan yang diridai. Wa hab li min ladunka waliya yarithuni wa yarithu min ali Yaqub waj'alhu rabbi radiya. Di dalam doanya Zakaria berkata, wahai Rabbku, anugerahkanlah kepadaku seorang keturunan yang mewarisi keluarga Yakub, dan jadikanlah keturunanku ini sebagai hamba yang diridai. Jadikanlah keturunanku sebagai hamba yang diridai. Ridha Allah Subhanahu wa taala inilah tujuan kehidupan seorang hamba. Mencari ridha Allah Subhanahu wa taala adalah tujuan kehidupan seorang hamba di atas kehidupan ini. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam dari doa beliau kepada Allah Subhanahu wa taala, beliau bermohon sebagaimana diterangkan di dalam hadis Jassama bin Ubayd riwayat Ibnu Abi Asim dan selainnya, Allahumma inni as'aluka ar-ridha ba'da al-qada
وبرد العيش بعد الموت ولذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك من غير ضراء مضلة مضرة ولا فتنة مضلة. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu keridhaan setelah adanya ketentuan. Ya Allah, aku memohon kepadamu kenikmatan hidup setelah kematian. Ya Allah, aku memohon kepadamu kelezatan memandang kepada wajahmu dan kerinduan berjumpa denganmu tanpa ada bahaya yang membahayakan ataupun fitnah yang menyesatkan. Beliau memohon kepada Allah agar supaya diberi keridhaan atas setiap ketetapan dan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan beliau juga mengajarkan doa istikharah pada segala perkara. Dan doa istikharah ini dimaklumi terdapat di dalamnya permohonan agar supaya apa yang dilakukan oleh si hamba diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan akhirnya di hari kiamat kelak Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan nikmatnya yang terbesar adalah ridha Allah kepada hamba. Di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim diterangkan ketika penduduk surga sudah masuk ke dalam surga, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, inginkah kalian aku tambah kenikmatan? Maka penduduk surga pun berkata, wahai Rabb kami telah dimuliakan, diberi kenikmatan, tambahan apa lagi di belakangnya? Allah berfirman, ridaya fala afkhatu alaikum abada, ridaku terhadap kalian sehingga aku tidak murka terhadap kalian selama-lamanya. Maka mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah amalan yang paling baik. Dan seorang hamba menghabiskan kehidupannya untuk mencari ridha Allah, inilah perkara yang hendaknya diperhatikan oleh seorang hamba di dalam kehidupannya. Hal yang selalu dia tuntut dan dia cari. Hal yang selalu dia tuntut dan dia cari di dalam kehidupan ini. Tapi harus diingat bahwa menggapai ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan sekadar angan-angan. Seseorang ingin meraihnya tapi tidak menempuh sebab-sebabnya. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjadikan keridhaannya dengan sebab-sebab amalan-amalan yang menyebabkan hamba tersebut diridhai dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, pada kesempatan ini saya akan menyebutkan beberapa perkara, beberapa amalan yang dengan amalan-amalan tersebut seorang hamba akan menggapai ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara amalan itu adalah apa yang diterangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dan selainnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah yarda lakum thalathan wa yakrahu lakum thalathan." Sesungguhnya Allah ridha untuk kalian 3 perkara. Dan Allah membenci untuk kalian 3 perkara. Fayarda an ta'buduhu wa la tushriku bihi syai'a. Wa an ta'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wa an tuti'u
man wallahu Allahu amrakum. Rasulullah bersabda, Allah ridha untuk kalian 3 perkara dan benci untuk kalian 3 perkara. Adapun yang Allah ridai, yang pertama, kalian beribadah hanya kepada Allah dan tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun di dalam ibadah. Kemudian yang kedua, kalian semua berpegang teguh dengan tali Allah dan tidak bercerai-berai. Kemudian yang ketiga, kalian taat kepada siapa yang Allah jadikan urusan kalian di bawah tanggung jawabnya. Itu taat kepada pimpinan kalian, penguasa kalian. Ini 3 hal yang diridai oleh Allah. Kemudian Rasulullah menyebutkan 3 hal yang dibenci oleh Allah. Wa yakrahu lakum qila wa qal wa idha'at al-mal wa kathrat as-su'al wa idha'at al-mal. Dan Allah benci kepada kalian dikatakan begini dan dikatakan begitu. Dan juga Allah benci kepada kalian terlalu banyak bertanya. Ya, dikatakan begini, dikatakan begitu. Ini penggambaran untuk membicarakan hal-hal yang belum jelas. Perkara-perkara yang tidak diketahui sumber kebenarannya. Apakah itu dalam bentuk gosip, ghibah, namimah maupun yang semisalnya. Dengan kedua yang dibenci adalah banyak bertanya. Maksudnya bertanya hal yang tidak bermanfaat, atau bertanya dalam bentuk tidak ingin mengetahui tetapi hanya keras kepala dan mempersulit perkara. Kemudian yang ketiga, Allah benci kepada kalian membuang-buang harta. Iya. Di dalam hadis yang mulia ini diterangkan 3 sebab pokok yang menyebabkan seorang hamba diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, dia beribadah hanya kepada Allah dan tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Memurnikan ibadah kepada Allah, ini adalah sebab keridhaan Allah yang paling besar. Karena kapan seorang hamba murni ibadahnya kepada Allah, disitulah dia mendapatkan keridhaan, kenikmatan dan surga Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Barang siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Rabb-Nya. Perjumpaan di dalam ayat ditafsirkan, siapa yang mengharapkan dia berdiri di depan Allah, cinta untuk diridhai di depannya ketika ditanya dan ketika dia berdiri di depan Allah, maka hendaknya dia beramal salih dan tidak mempersekutukan Allah dengan siapapun dalam ibadah. Dan liqa Allah juga diartikan melihat kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada wajah Allah. Dan ini adalah nikmat yang terbesar di antara nikmat yang terbesar yang diberikan oleh Allah kepada seorang hamba. Jadi siapa yang mengharapkan mendapatkan nikmat melihat wajah Allah, disyaratkan dia beramal salih dan tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Iya. Maka ini adalah syarat mutlak di dalam ibadah, tugas di dalam kehidupan, dan itulah tujuan penciptaan kita. Allah firman, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Adanya kesyirikan, menduakan Allah di dalam ibadah, menyerahkan ibadah kepada selain Allah walaupun sedikit, ini adalah hal yang menghancurkan seluruh amalan. Hal yang menghancurkan seluruh amalan.
Allah berfirman, "Wa laqad uhiya ilaika wa ila alladziina min qablik la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin." Sungguh kami telah wahyukan kepada engkau Nabi Muhammad dan kepada orang-orang sebelummu, para nabi sebelummu, andai kata engkau berbuat kesyirikan, mempersekutukan Allah di dalam ibadah, pasti akan hancur seluruh amalanmu dan engkau akan menjadi orang yang merugi. Iya. Karena itu siapa saja yang ingin meraih ridha Allah Subhanahu wa taala, maka dia harus memurnikan ibadahnya hanya kepada Allah. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Katakanlah, sesungguhnya salatku, sembelihanku atau ibadahku, hidup dan matiku hanya untuk Allah Rabbul Alamin, tidak ada syirikat baginya. Demikianlah saya diperintah dan saya adalah orang yang paling pertama berserah diri kepada Allah. Iya. Maka ini amalan yang paling pertama dan paling utama di dalam menggapai ridha Allah. An ta'buduhu wa la tusyriku bihi syai'a. Kalian beribadah hanya kepada Allah dan tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Kemudian yang kedua, kata Nabi, "Wa ta'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu." Kalian semua berpegang dengan tali Allah dan jangan kalian bercerai-berai. Ini adalah sebab yang kedua di mana seorang hamba berpegang dengan tali Allah, dengan agama Allah, bersatu di bawah tuntunan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan meninggalkan segala bentuk perpecahan. Iya. Dan ini perintah ada di dalam Al-Quran. Allah berfirman, "I'tasimu bihablillahi wa atasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu." Dan berpegang teguhlah kalian semua dengan tali Allah dan jangan kalian bercerai-berai. Dan orang yang berpegang teguh dengan kitab Allah, mereka inilah orang-orang yang mengadakan perbaikan. Ya Allah jamin pahalanya. Alladzina yumassikuna bil kitabi wa aqamus salata inna la nudhi'u ajral muhsinin ajral muslihin. Orang-orang yang berpegang teguh dengan Al-Quran dan mereka selalu menegakkan salat, sesungguhnya kami tidak pernah menelantarkan pahala orang-orang yang mengadakan perbaikan. Iya. Ayat-ayat yang semisal ini banyak di dalam Al-Quran. Dan dimaklumi keindahan dan kebaikan yang didapatkan oleh seorang hamba oleh sebab keteguhan ia berpegang di atas Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kapan ia berpegang dengan kitab Allah, Allah akan bukakan untuknya segala kebaikan. Namun kapan ia berpaling dari Al-Quran dan dari Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, inilah sebab siksaan, sebab kehinaan dan kejelekan. Allah mengingatkan, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim." Hendaknya berhati-hati para yang menyelisih perintah Rasul. Dia akan ditimpa oleh sebuah fitnah atau ditimpa oleh siksaan yang pedih. Dan Rasulullah SAW mengingatkan, "Wa ju'ila adh-dhallatu was-sagharu 'ala man khalafa amri." Allah telah menjadikan kehinaan dan kerendahan terhadap siapa yang menyelisihi perintahku. Iya. Karena itu siapa yang diridhai oleh Allah, dimuliakan dan diberi kebaikan, jalannya adalah dia berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang dia jadikan pedoman di dalam kehidupannya. Tidak ia mengikuti hawa nafsunya, tidak pula ia mengikuti kebiasaan manusia yang menyelisihi tuntunan, tetapi ia berpegang
dengan kitab Allah dan sunnah Rasulnya. Kemudian yang ketiga dari sebab yang menyebabkan seorang hamba diridai oleh Allah adalah dia taat kepada siapa yang Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai penanggung jawab perkaranya. Dan ini maksud di sini ketaatan kepada pemerintah, ketaatan kepada orang-orang yang mengurus perkara umat, ketaatan kepada dua kelompok, yaitu kepada penguasa dan kepada ulama. Iya, pemerintah ditaati di dalam hal yang berkaitan dengan keduniaan, sepanjang hal tersebut dalam perkara yang ma'ruf bukan maksiat. Dan para ulama ditaati dalam hal yang berkaitan dengan keagamaan yang halal dan yang haram. Sebab mereka yang mengetahui hukum dari Allah Subhanahu wa taala dan ketentuannya. Ini tiga perkara, tiga sebab yang mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba. Kemudian sebab yang keempat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis Al-Abbas bin Abdul Muttalib riwayat Muslim, "Dhaqa ta'mal iman man radiya billahi rabban wa bil islam dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasula." Kata Nabi akan merasakan nikmatnya keimanan, akan merasakan lezatnya keimanan seorang yang ridha Allah sebagai Rabbnya. Dia ridha Islam sebagai agamanya, dan dia ridha Nabi Muhammad sebagai Rasulnya. Iya. Tiga perkara yang wajib diridhai oleh seorang muslim dan muslimah. Dia wajib ridha Allah sebagai Rabbnya, Islam sebagai agamanya, dan Nabi Muhammad sebagai Rasulnya. Tatkala dia ridha terhadap tiga hal ini, al-jaza'u min jinsil amal, balasannya adalah dari jenis amalan yang dia lakukan. Tatkala dia ridha Allah sebagai Rabbnya, Islam sebagai agamanya, Nabi Muhammad sebagai Rasulnya, demikian pula Allah akan meridainya dan dijadikan sebagai hamba-hamba yang diridai. Iya. Karena itulah tatkala keislaman, keimanan kepada Allah, ketaatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai hal yang diridai oleh Allah dan mendatangkan keridhaan, inilah yang merupakan tujuan kehidupan seorang hamba, sehingga ia selalu mengejar makna dan mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Afaman ittaba ridwan Allah kaman ba'a bi saqatin min Allah wa ma'wahu jahannam wa bi'sal masir. Apakah orang yang selalu mencari ridha Allah Apakah orang yang selalu mencari ridha Allah sama dengan orang-orang yang kembali dengan membawa kemurkaan Allah dan tempat tinggalnya dalam neraka Jahannam? Dibedakan. Dua jalan yang berbeda. Ada jalan orang-orang yang mencari ridha Allah, dan ada jalan orang-orang yang menuai kemurkaan dari Allah. Dan ridha Allah ini hal yang terbesar. Wa ridwanun minallahi akbar. Keridhaan dari Allah itulah yang terbesar yang dicari oleh seorang hamba. Karena itu keimanan hendaknya selalu dipupuk di dalam diri. Keimanan kepada Allah, keimanan kepada Rasulullah, dan keimanan terhadap segala hal yang diterangkan di dalam agama ini. Iya, dan ini adalah sebab yang keempat yang menyebabkan seorang hamba diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara sebab yang mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa taala
adalah kesyukuran seorang hamba terhadap nikmat yang Allah berikan kepadanya. Hamba yang bersyukur ini adalah hamba-hamba yang dicintai dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah la yarda 'anil 'abdi idza akala al-aklata fayahmadu Allah 'alayha wa idza shariba asy-syurbata fayahmadu Allah 'alayha." Sungguhnya Allah sangat meridai seorang hamba kalau dia makan sebuah makanan, dia memuji Allah terhadapnya. Dia berkata alhamdulillah dan mensyukurinya. Apabila dia minum suatu minuman, dia memuji Allah terhadapnya. Jadi hamba yang selalu bersyukur kepada Allah, karena disebutkan di awal hadis Allah sangat meridainya. Karena itu dari amalan yang terindah yang dilakukan oleh seorang hamba di dalam kehidupannya adalah dia mendekatkan dirinya kepada Allah dengan mensyukuri nikmat-nikmat tersebut. Dengan mensyukuri nikmat. Dan kesyukuran seorang hamba terhadap nikmat ini adalah sumber kebaikan. Hal yang menyebabkan nikmat itu bertambah dan ditolak darinya musibah dan malapetaka. Allah berfirman, "Wa ita'addana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid." Ketika Rabb kalian telah mengumumkan, andai kata kalian itu bersyukur, pastilah aku akan menambah nikmatku untuk kalian. Dan apabila kalian itu kafir, mengingkari nikmat, sesungguhnya siksaanku sangatlah pedih. Dan seorang yang bersyukur, inilah yang akan menolak darinya kejelekan, siksaan dan musibah. Allah berfirman, "Ma yaf'alu Allahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum wa kana Allahu syakiran 'alima." Allah tidak perlu menyiksa kalian sepanjang kalian itu bersyukur dan sepanjang kalian beriman. Sesungguhnya Allah Maha mensyukuri perbuatan hamba dan Allah Maha mengetahui apa yang dilakukan oleh hamba. Tapi perlu diingat bahwa kesyukuran adalah ibadah yang agung. Seorang hamba tidak dikatakan bersyukur kecuali kalau dia memenuhi syarat-syarat kesyukuran itu. Ada 3 rukun utama yang dengannya seorang hamba dikatakan sebagai hamba yang bersyukur. Yang pertama, dia memuji Allah Subhanahu wa taala dengan lisannya atas segala nikmat yang Allah berikan kepadanya. Nikmat apapun yang dia dapatkan, pastilah dia selalu memuji Allah. Dia berkata alhamdulillah pada segala nikmat yang Allah berikan untuknya. Kemudian yang kedua, dia mengakui dengan hatinya bahwa nikmat apa saja yang dia dapatkan itu datangnya dari Allah. Sebagaimana firman-Nya, "Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah." Nikmat apapun yang ada pada kalian, maka nikmat itu datangnya dari Allah. Kemudian syarat yang ketiga dan yang terpenting, kesyukuran adalah dengan menggunakan nikmat tersebut pada hal yang dicintai dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab kapan seorang hamba itu menggunakan nikmat Allah pada hal yang dibenci oleh Allah, maka nikmat itu tidak akan dihitung sebagai nikmat terhadapnya. Bahkan itu adalah musibah dan cobaan terhadapnya. Karena itu kata seorang alim Salama, Abu Salama atau Abu Hazim Salama ibn Dinar al-A'raj, beliau berkata, "Kullu ni'matin la tuqarribuka min Allah fa hiya baliyah." Setiap nikmat yang tidak mendekatkan engkau kepada Allah, maka nikmat itu hakikatnya adalah bala, ujian terhadapmu. Dia bukan nikmat kalau tidak mendekatkan kepada Allah.
Iya. Maka dari kewajiban seorang hamba dia mensyukuri nikmat. Dan ini adalah sebab yang kelima yang menyebabkan seorang hamba diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab yang keenam dari hal yang dengannya seorang hamba diridhai oleh Allah adalah adanya kesabaran yang selalu mewarnai kehidupannya. Di dalam hadis Anas bin Malik yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza arada Allah bi 'abdihi al-khaira, ajjala lahu al-'uqubata fid dunya." Apabila Allah menghendaki kebaikan pada seorang hamba, hukumannya dipersegera di dunia. Wa idza arada Allah bi 'abdihi asy-syarr, amsaka anhu bi dhanbihi hatta yuwafiyahu bihi yawm al-qiyamah. Dan apabila Allah kehendaki pada seorang hamba kejelekan, akan ditahan dosanya. Dilihat dia berbuat dosa, tapi tidak kena siksaan, tidak kena ujian, cobaan, tetap biasa-biasa saja. Iya. Ini orang yang dikehendaki padanya kejelekan. Sebab dosanya ditahan dan di hari kiamat akan dibalas secara sempurna dosa yang dia lakukan. Berbeda dengan seorang mukmin. Kadang ia berbuat dosa, ia tertimpa dengan hal yang menyebabkan dosa-dosanya digugurkan. Kesalahannya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian Nabi menegaskan, "Faman radhi falahu ridha, wa man sakhita falahu sukh." Siapa yang ridha, maka dia akan mendapatkan keridhaan Allah. Siapa yang murka, yang marah, dia juga akan mendapatkan kemurkaan Allah. Karena itu kesabaran seorang hamba di dalam kehidupannya ini adalah sebab dari sebab utama yang mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan kata para ulama, sabar itu pada 3 perkara. Sabar di dalam menjalankan ketaatan. Yang kedua, sabar di dalam meninggalkan larangan. Dan yang ketiga, sabar di dalam menerima ketentuan dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Iya. Ini 3 jenis kesabaran. Dan seorang hamba tidak terlepas dari 3 hal ini. Karena di dalam kehidupannya, apakah dia menghadapi perintah Allah atau dia diharuskan meninggalkan larangan Allah. Dan seorang di dalam kehidupannya tidak ada yang terlepas dari takdir dan ketentuan Allah. Karena itu kesabaran pada 3 hal adalah perkara yang wajib. Perkara yang wajib. Dan dengan inilah seorang hamba diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Kemudian sebab yang ketujuh dari hal yang menyebabkan seorang hamba diridhai oleh Allah, dia berusaha untuk menunaikan segala perintah dan meninggalkan segala larangan. Di dalam hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa Allah berfirman di dalam hadis qudsi, "Man 'ada li waliyan faqad adzantuhu bil harb. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabbu ilayya mimma aftaradtuhu alayhi. Wa la yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah." Allah firman dalam hadits qudsi, siapa yang memusuhi waliku, maka aku telah mengumumkan peperangan terhadapnya. Wali Allah adalah orang-orang yang beriman lagi bertakwa. Sebagaimana firman Allah, "Ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun." Ketahuilah bahwa wali-wali Allah itu tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan mereka tidak bersedih hati. Yaitu orang-orang yang beriman lagi bertakwa. Jadi siapa yang memusuhi wali-wali Allah, Rasulullah bersabda menjelaskan firman Allah dalam hadits qudsi ini, bahwa Allah berfirman, "Aku telah mengumumkan peperangan terhadapnya." Iya. Kemudian Allah sebutkan bahwa tidaklah seorang hamba mendekatkan dirinya kepada Allah dengan perkara yang lebih dicintai oleh Allah, melebihi
hamba itu menjalankan kewajibannya. Yang pertama yang dia tunaikan adalah menjalankan kewajiban. Dan terus menerus hamba itu mendekatkan dirinya kepadaku dengan mengerjakan ibadah-ibadah yang sunnah. Nawafil. Dan ibadah sunnah ada di dalam banyak ibadah. Salat setelah wajib ada salat sunnah. Puasa setelah puasa wajib ada puasa sunnah. Sedekah, zakat, ada zakat wajib, sedekah wajib, setelahnya ada zakat dan sedekah yang sunnah. Haji ada yang wajib merupakan haji Islam dan ada haji yang disunnahkan. Ada kewajiban dan ada sunnah, nawafil, tambahannya. Dan seorang hamba kalau sudah menunaikan kewajibannya, kemudian dia selalu mendekatkan diri dengan yang sunnah, maka Allah firman, terus menerus dia dekatkan dirinya kepadaku dengan mengerjakan ibadah-ibadah sunnah hingga aku mencintainya. Ini sudah masuk ke dalam tingkat Allah meridainya. Dan kalau sudah seperti ini keadaannya, disebutkan di kelanjutan hadis, penjagaan Allah terhadapnya. Apapun dia minta, pasti Allah akan beri. Bagaimanapun dia memohon perlindungan, pasti Allah melindunginya. Iya. Karena itulah kehidupan ini adalah kehidupan yang ringkas. Dan semua dari kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita dihadapkan kepada ketaatan-ketaatan yang sifatnya wajib maupun sunnah. Tentunya kita sebagai seorang hamba adalah untuk melaksanakan ketaatan-ketaatan tersebut. Dan kita diwajibkan meninggalkan hal yang diharamkan. Tidak berjalan menggapai ridha Allah kecuali dengan meninggalkan hal yang diharamkan tersebut. Maka ini adalah di antara sebab utama dari hal yang menyebabkan seorang hamba diridhai oleh Allah. Itu sebab yang keberapa tadi? Sebab yang ketujuh. Sebab yang kedelapan. Di antara sebab yang menyebabkan seorang hamba diridhai oleh Allah adalah kejujuran dan kesungguhan. Kejujuran dan kesungguhan. Allah berfirman di dalam Al-Quran, "Hada yawmu yanfa'u as-sadiqina sidquhum, lahum ajruhum 'inda rabbihim, lahum jannatun tajri min tahtiha al-anharu, khalidina fiha, radiyallahu anhum wa radu anhu. Dzalikal fawzul 'azim." Allah berfirman, inilah pada hari kiamat. Inilah hari di mana orang-orang yang jujur, kejujurannya sangat bermanfaat bagi mereka. Untuk mereka surga-surga mengalir di bawahnya sungai-sungai. Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah. Perhatikan, jaminan keridhaan untuk siapa? Untuk orang yang jujur di dalam kehidupannya. Harus diketahui bahwa kejujuran di dalam bahasa Arab, kata as-sidq, ini mencakup makna kesungguhan. Ya. Terlihat kejujurannya artinya terlihat kesungguhannya. Dia ingin meraih surga, terlihat kejujurannya meraih surga. Amalannya adalah amalan-amalan orang-orang yang menghendaki surga. Iya. Dia mendekatkan dirinya kepada Allah, terlihat kejujurannya. Apapun upaya dan usaha dia lakukan agar supaya dia mendekatkan dirinya kepada Allah. Di mana kejujuran? Dan di antara mana kejujuran adalah seorang itu jujur di dalam berucap. Jujur di dalam berucap dan di dalam berkata. Dan ini tercakup di dalam firman Allah, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin." Wahai orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan jadilah, tergolonglah ke dalam orang-orang yang jujur. Iya. Jadi kejujuran adalah hal yang sangat bermanfaat bagi seorang hamba. Dalam sifat para sahabat yang Allah puji di dalam Al-Quran, "Minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullah alaih, faminhum man qada nahbahu wa minhum man yantazir wa ma baddalu tabdila." Dari kaum mukminin ada sekelompok lelaki. Iya.
Ya disebut ya dengan nama lelaki. Sebab di sini mereka punya usaha yang banyak orang yang tidak bisa melakukannya. Dari kaum mukminin ada sekelompok lelaki, mereka jujur pada janji yang Allah, pada janji yang mereka janjikan kepada Allah. Mereka masuk ke dalam Islam, berjanji untuk menegakkan ketaatan, menolong agama. Jujur mereka di dalam janjinya. Semua itu dia lakukan. Di antara mereka ada yang sudah meninggal dalam keadaan menunaikan janji, dan di antara mereka ada yang masih hidup, tapi janjinya masih ada di atas pundaknya, tidak pernah dia ganti. Inilah orang-orang yang jujur. Iya. Dan kejujuran adalah hal yang sangat bermanfaat. Perkara yang sangat bermanfaat dan mewarnai kehidupan seorang hamba. Mewarnai kehidupan seorang hamba. Karena itulah, dekatkanlah diri kita kepada Allah. Raihlah keridhaan Allah Subhanahu wa taala dengan kejujuran ini. Dan yang terakhir, yang ke-9 untuk kesempatan ini, dari sebab yang mendekatkan atau menyebabkan seorang hamba diridai oleh Allah adalah dengan menuntut ilmu agama. Dia menuntut ilmu agama. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Innal malaikata la taba'u ajnihataha li talibul ilm ridan lima yatlubuhu." Sesungguhnya para malaikat itu merendahkan, menundukkan sayap-sayapnya menaungi seorang penuntut ilmu karena ia ridha terhadap apa yang dituntut oleh penuntut ilmu ini. Iya, Allah menjadikan para malaikatnya ridha untuk seorang penuntut ilmu karena dia mempelajari ilmu agama, dan tentunya itu adalah keridhaan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka siapa yang ingin diridhai oleh Allah, ada pintu yang sangat besar terbuka, amalan yang sangat indah, ibadah yang sangat agung, ya, pintu pahala yang sangat besar, dan amalan yang lainnya akan berlipat ganda kebaikannya kalau dibangun di atas ilmu. Inilah mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah mempelajari ilmu agama adalah sumber kebaikan bagi seorang hamba dan sumber kesejahteraan untuk umat ini. Ciri kebaikan umat Islam dan ciri kebaikan seorang hamba itu hanya dia ukur pada sejauh mana ia mempelajari agamanya, sedekat mana ia kepada tuntunan dan syariat Allah. Semakin ia dekat kepada ilmu agama, maka pasti akan terlihat tanda-tanda kebaikan kepada hamba tersebut. Iya, ini 9 sebab yang dengannya seorang hamba mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Tentunya 9 ini bukan pembatasan. Ini adalah percontohan dari berbagai nas ayat Al-Quran maupun hadis yang saya bacakan tadi. Dengannya seorang hamba menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat bahwa kita semua akan menghadap kepada Allah. Dan seorang yang menghadap kepada Allah hanya ada 2 pilihan. Dia menghadap sebagai seorang hamba yang diridhai, atau dia menghadap sebagai seorang hamba yang dimurkai. Silahkan memikirkan di mana keberadaan diri kita dari 2 golongan ini. Tapi Rasulullah telah mengingatkan, "Man ahabba liqa' Allah, ahabba Allahu liqa'ah, wa man kariha liqa' Allah, kariha Allahu liqa'ah." Siapa yang cinta perjumpaan dengan Allah, Allah juga akan cinta perjumpaan dengannya. Dan siapa yang benci berjumpa dengan Allah, Allah juga benci berjumpa dengannya. Ketika mendengar hadis ini, para sahabat spontan berkata, "Ya Rasulullah, benci kematian?" Semua dari kami benci kematian. Jadi kalau maksudnya siapa yang cinta mati untuk jumpa Allah, Allah cinta kepadanya. Siapa yang benci mati, Allah benci padanya. Semua kami benci kematian. Kalau begitu kami akan dibenci semuanya. Itu pertanyaan para sahabat. Kata Nabi, iya, bukan itu yang dimaksud. Nabi menjelaskan, "Innal abda," seorang hamba apabila sudah mendekati ajalnya, "busyira
birahmatillahi wa jannatihi wa ridwanihi. Si hamba ini diberi kabar gembira tentang rahmat Allah, surga Allah, dan ridha Allah terhadapnya. Ini poin yang paling pentingnya. Sebelum dia meninggal, dikabari tentang rahmat, surga, dan ridha Allah. Ketika dikabari, ia pun cinta untuk segera berjumpa dengan Allah. Maka Allah cinta perjumpaan dengannya. Tapi sebaliknya, ya, seorang kafir, dia benci ketika mendekati ajalnya, diberi kabar gembira dengan kemurkaan Allah dan dengan nerakanya. Ia pun benci untuk berjumpa dengan Allah, maka Allah pun benci perjumpaan dengannya. Jadi itu makna dari hadis. Dan sekali lagi, yang menyebabkan seorang hamba cinta berjumpa dengan Allah, inilah sebab-sebab keridhaan yang dia jalani dalam kehidupannya. Dan Rasulullah SAW mengingatkan juga di dalam hadis riwayat Al-Bukhari. Kalau sebelumnya tadi riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam hadis riwayat Al-Bukhari, Rasulullah mengingatkan, "Idza wudi'atil janazah fahtamalaha ar-rijalu ala a'naqihim." Apabila jenazah itu sudah diletakkan, iya, di atas kerandanya, dan sudah disandang oleh laki-laki membawanya ke kuburan, jenazah ini berkata apa? Kalau jenazah ini berkata, kalau dia salih, dia akan berkata, "Qaddimuni, qaddimuni." Segerakan saya, segerakan. Jadi disegerakan untuk dikuburkan, supaya meraih kebaikan dan rahmat Allah. Tapi sebaliknya, kalau dia tidak salih, dia berteriak, "Waini, aina tadhhabuna bi?" Betapa celakanya saya, di mana kalian akan membawaku? Kata Nabi, dia berteriak dengan teriakan yang dikata didengar oleh manusia yang membawanya, dia akan tersungkur mati. Iya. Dan ini semuanya terkait dengan ridha Allah kepada seorang hamba. Karena itu pikirkanlah di mana keberadaan kita di kehidupan dunia dari ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan juga hendaknya kita selalu merenungi firman-Nya ketika ajal itu akan keluar dari tubuh. Ada golongan yang Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang mereka, "Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati." Wahai jiwa yang tenang, kembalilah engkau kepada Rabbmu dalam keadaan ridha dan diridhai. Dalam keadaan ridha dan diridhai. Masuklah engkau ke dalam surgaku, masuklah engkau ke dalam golongan hamba-hambaku, dan masuklah engkau ke dalam surgaku. Apakah kita semua tergolong ke dalam hamba yang diucapkan seperti ini? Ataukah dia adalah hamba yang diucapkan dengan ucapan yang lain? Ini semuanya kembali kepada hamba itu sendiri yang menentukan keberadaannya dari ridha Allah atau tidaknya dengan amalan-amalan yang dia lakukan. Allah telah menerangkan, ya, kecintaannya, keridhaannya kepada hamba, tapi Allah terangkan sebab-sebabnya. Dan sebab-sebab ini, disitulah tugas seorang hamba di dalam menjalaninya. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan kepada kita semua segenap rahmat dan kebaikannya, dan selalu menggolongkan kita semua sebagai hamba-hamba yang diridhai dan dicintainya. Dan kita semua bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita dilindungi dari kemurkaan dan dari siksaan Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semua keridhaan di atas agama ini, kekokohan di atas agama, di atas keislaman dan di atas sunnahnya, di kehidupan dunia, di kehidupan di alam kubur, dan di kehidupan tatkala kita menghadap kepadanya. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Semoga apa yang disampaikan ada manfaatnya untuk seluruh hadirin, dan saya mohon maaf sebesar-besarnya atas segala macam kekurangan, dan saya berterima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikannya kepada sebuah pihak yang menjadi sebab terselenggaranya acara kebaikan ini, secara khusus ya para tamir masjid, para tamir yang berada di Masjid Ar-Rayyan ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan kebaikan dan pahala, dan semoga kita tergolong dalam orang-orang yang mendapatkan kebaikan di dalam sabda Nabi, "Man dalla ala khairin falahu ajr ka ajri fa'ilihi." Siapa yang menunjukkan sebuah kebaikan, maka dia akan dapatkan pahala seperti pahala orang yang mengerjakannya. Ya.
Dia bukan mengerjakan kebaikan, tapi dia menunjukkan menjadi orang-orang yang memfasilitasi manusia mendapatkan kebaikan, maka dia juga mendapatkan pahala seperti orang yang melakukannya. Akhirul kalam, hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.